Halo semuanya, kita kembali lagi ke weekly forecast untuk 27 sampai 31 Mei ke depan gitu ya. Jadi untuk mempermudah karena minggu lalu feedbacknya masih banyak yang bingung. So jadi saya coba cara baru ya. Semoga cara ini bisa lebih sederhana tapi nggak mengurangi maknanya gitu ya. Jadi nanti teman-teman saya minta feedbacknya lagi setelah presentasi ini. Apakah presentasi ini bisa lebih mudah dimengerti, lebih mudah ditangkap, atau lebih prefer yang pertama kemarin gitu ya. Jadi nanti tolong dikasih feedbacknya juga ya teman-teman ya. Dan sebelumnya juga mungkin thank you buat teman-teman yang udah dukung, yang udah support terus, yang udah kasih jempolnya, kasih like-nya gitu ya. Terima kasih banyak buat dukungannya. Dan ya sebagai gantinya juga saya akan selalu memberikan yang terbaik yang saya bisa buat teman-teman untuk bantu teman-teman semua jadi semakin lebih baik lah dalam analisa dan tradingnya ya. So, jadi kita tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke weekly forecast-nya. Dan di weekly forecast ini saya udah nanti datanya semua saya kirimin ya, analisa dan semuanya COT datanya semua saya kirim ke grup biar bisa dibaca-baca lebih lanjut. Cuman saya udah rangkumin lagi. Ini data untuk minggu lalu dan ini data untuk minggu ini data untuk 2 minggu lalu, ini data untuk minggu lalu, ini data yang dirilis di hari Jumat kemarin. Nah, biar nggak bingung, biar saya nggak muter-muter, biar saya teman-teman nggak mabok, saya juga nggak mabok gitu. Jadi udah saya rangkum aja. Jadi berdasarkan COT data, kesimpulannya adalah ini based on COT data doang ya. Jadi kita nggak ngomongin technical analysis, kita hanya berbasiskan dengan data COT aja. Kalau berdasarkan data COT, yang pertama kita bisa dari data ini saya bisa ambil kesimpulan gold itu masih bullish karena kalau kita lihat gold itu longnya nambah teman-teman dibanding minggu lalu. Minggu lalu itu kan longnya 78%. Di minggu ini ternyata para smart money Jumat kemarin tuh banyak keborong long di gold gitu. Jadi kemarin tuh penurunan gold kemarin di yang sampai 1000 pips lebih itu penurunannya, ternyata itu dimanfaatkan smart money untuk mengakumulasi posisi buy yang lebih baik lagi di bawah gitu. Jadi inilah makanya pentingnya kita punya COT data ya. Jadi kita bisa punya jejak lah, rekam jejak sebenarnya smart money ini lagi ngapain gitu loh. Jadi ternyata smart money itu kemarin waktu gold lagi turun drastis itu dijadiin momen untuk mereka nge-buy lagi karena ada lonjakan posisi long yang cukup besar gitu. Long change-nya tuh sampai 91% teman-teman. Jadi mereka menambah posisi long itu hampir 2 kali lipat. Karena kemarin kan dia nambah posisi long 33%. Ini sampai 91%. Waktu saya lihat datanya juga saya lumayan kaget gitu. Jadi makanya saya mengambil kesimpulan bahwa gold itu masih akan bullish gitu. Saya nggak, sayang kalau based on COT data yang kita nggak ngomongin technical analysis, buat saya gold masih bullish karena smart money tuh banyak ngeborong long di gold kemarin gitu ya. Tapi yang which is yang bikin saya bingung juga adalah di satu sisi smart money ngeborong gold untuk posisi long, tapi juga di saat bersamaan posisi DXY itu juga bertambah. Kalau minggu lalu 52%, minggu ini dia 53%. Sementara long change-nya juga sama nih sama gold 90%. Kalau minggu lalu cuma 79%. Jadi kalau menurut saya smart money ini saat ini menginvestasikan uang mereka itu di dua instrumen ini, yaitu di dolar dan di gold. Dua safe haven ini yang betul-betul menjadi fokus para smart money untuk mengamankan uangnya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat bahwa tiap kali ada keadaan ekonomi di mana gold dan DXY itu berjalan seiringan, harusnya kan berlawanan nih. Tapi kalau ada momen di mana gold dan DXY itu berjalan seiringan, itu sebenarnya bukan tanda-tanda yang bagus. Saya nggak mau ngomong terlalu banyak lah karena saya juga bukan ekonom, tapi biasanya sih tanda-tanda begini nih tanda-tanda menuju ada sesuatu yang ya secara ekonomi makro kurang bagus lah gitu. Makanya para smart money ini banyak main aman, mereka menginvestasikan uangnya di dua safe haven terbesar ini. Di gold dia mereka naruh uangnya, tapi di satu sisi juga mereka naruh uangnya di gold gitu. Jadi hati-hati untuk minggu depan, terutama nanti menjelang NFP di awal bulan. Nah, kita harus perhatikan lagi nih nanti NFP ini ngarahnya kemana. Karena kalau dua-duanya berjalan seiring, salah satu pasti ada yang sedang berbohong. Cuman saya nggak tahu mana yang sedang berbohong. Baik, apakah goldnya lagi false breakout atau DXY-nya yang false breakout. Jadi kita perlu data. Ini based on COT, kita belum masuk ke technical analisisnya. Jadi untuk gold itu bullish, tapi juga untuk
DXY juga bullish walaupun secara technical analysis nanti kita masuk ke technical analysis buat saya DXY itu masih akan terjadi penurunan tapi kalau based on COT data dia masih bullish juga dan untuk di sini juga kalau untuk euro, untuk GBP, untuk Aussie dollar, New Zealand dollar dan lain-lain itu juga ada perubahan posisi long yang cukup signifikan di minggu ini. Jadi kalau kita lihat posisi euro, posisi GBP, terutama NZ New Zealand dollar itu banyak mengalami penambahan long. Jadi smart money itu banyak pasang, mereka banyak mengurangi posisi short di euro, GBP, New Zealand, Aussie dollar. Nah, mereka juga dan mereka lebih banyak menaruh posisi long untuk pair-pair ini gitu. Jadi dan ini saya sederhanakan aja ya biar nggak muter-muter gitu ya. Jadi intinya adalah currency yang strong untuk minggu depan based on COT data nggak masuk technical analysis adalah satu gold, kedua GBP, pound sterling, ketiga New Zealand dollar itu lagi strong, yang keempat tuh euro, euro juga lagi strong. Jadi empat kalau teman-teman mau main forex ya pasti ya bisa bisa pantau tiga pair ini aja lah GBP, NZD dan euro biasanya bullish strong. Jadi nanti apa pairingnya apa ya diatur aja gitu. Kalau kita lihat di currency ini kan dari data currency ini kan jelas banget kelihatan bahwa yang paling lemah itu ya yen gitu. Dari interest rate-nya aja cuma 0,1% dibanding interest rate yang lain. Lalu juga posisi short-nya yen itu kan bertambah dahsyat nih. Lihat nih. Di sini short-nya 85%. Sementara minggu lalu itu yen itu 82%. Jadi smart money menambah posisi long di yen. Jadi kalau misalkan kita ngelihat bahwa strong currency-nya GBP dan strongest currency-nya adalah GBP, sementara eh, currency yang weak-nya adalah yen ya maka misalkan teman-teman bisa cari misalnya GBP, JPY misalkan atau NZD JPY atau Euro JPY. Nah, itu kan apa ya namanya korelasinya negatifnya drastis gitu. Yang satu lagi strongest, yang satu lagi lemah gitu. Nah, itu kalau di pairing kalau kita gabungin, nah itu kan kemungkinan bisa jadi pair-pair ini akan terjadi gerakan yang trend. Artinya ada gerakan satu arah yang lumayan kencang gitu ya. Ini based on COT ya. Kita tetap balik lagi ini hanya sebuah analisa yang bisa salah karena market bukan punya kita gitu ya. Jadi kita tidak memprediksi, kita hanya bereaksi gimana nanti terjadi di minggu depan ketika market sudah running lagi. So, jadi untuk strong currency-nya itu ada untuk forex ada GBP, ada New Zealand, ada euro. Weak currency-nya ada yen, terus yang kedua terlemah kedua itu adalah CAD, yang ketiga itu CHF. Oke. Jadi CAD itu masih jadi salah satu currency yang lemah gitu ya dan itu nanti didukung juga dengan technical analysis. Jadi masih sama kayak yang lalu. Kalau saya yang lalu kan saya kasih SMT divergen antara USD CAD dengan USD CHF dan kita lihat bahwa di USD CAD itu lebih lemah karena dia membentuk lower low sementara di USD CHF itu kan membentuk higher high. Nah, ternyata tren itu masih diteruskan juga sampai minggu sekarang. CAD itu masih terus melemah gitu ya, semakin melemah gitu. Kalau di sini kan kita lihat CAD-nya shortnya 77%, nah nambah kan di sini shortnya juga 78%. Longnya masih sama ya, 9 sama 91. Jadi ya tinggal digabung aja jadi misalnya GBP CAD, GBP CHF atau Euro CAD, emang ada nggak ya Euro CAD gitu ya. Pokoknya gitulah, nanti gabung-gabung aja lah. NZD CAD misalkan gitu ya. Jadi digabung aja antara currency yang strong dengan currency yang lemah untuk based on COT data. Jadi biar seribet nggak ngejelimet, pokoknya intinya kesimpulan COT data inilah strong currency-nya dan weak currency-nya. Jadi silakan nanti di pairing sendiri dan nanti dicocokkan dengan technical analisanya. Oke? Nah, kita masuk ke technical analisanya juga. Di sini ada dolar indeks dulu ya pasti ya. Pasti kita analisa yang pertama dolar indeks dulu. Masih sama kayak minggu lalu gitu. Di minggu lalu saya expect bahwa dolar indeks masih akan turun gitu dan ternyata tapi kan saya bilang juga karena COT datanya long sama shortnya tuh beda tipis. Nah, biasanya kalau posisi-posisi beda-beda tipis begitu tuh gerakannya sideways dan bener kan di minggu kemarin itu memang cenderung cenderung hawkish bullish tapi sebenarnya kan endingnya sideways lah gitu ya karena dia masih di dalam daily fair value gap ini gitu dan dia udah menutupi semua liquidity void ini udah ditutup udah semua imbalance sudah di rebalance
Tapi endingnya kemarin closing candle hari Jumatnya juga ternyata membentuk engulfing gitu ya, dan ini mungkin bisa dibilang juga sebagai eh, CISD gitu ya. Nanti kita bahas CISD lebih dalam lah, gitu market structure yang dasar dulu aja lah. Dan ini masih jadi area untuk bisa dipantau karena di sini terlalu terlalu apa ya? Terlalu kelihatan jelas gitu. Ini double bottom begini kalau nggak disikat sih, saya yakin pasti kalau retail ngelihat triple bottom begini pasti banyak ada liquidity di bawah sini gitu. Dan di sini juga ada order block. So saya expect dia masih akan turun ke bawah sih untuk minimal untuk nge-sweep liquidity di area sini ya. Jadi saya expect sebenarnya DXY walaupun secara COT data longnya bertambah, tapi saya masih expect mungkin dia masih mengalami penurunan ke bawah, minimal dia ngelakuin sweep liquidity sebelum nanti dia naik lagi ke atas gitu ya. Nah itu untuk DXY-nya. Kalau kita turunin lebih kecil lagi time frame-nya, di sini juga kelihatan ya, di H4-nya itu harganya turun. Oke, di sini ada sweep liquidity, ya betul di sini. Dia nge-sweep lalu dia jatuh. Dan ini jadi breaker. Kenapa ini jadi breaker? Karena ini low, high dan lower low. Dan high ini adalah high yang nge-sweep. Jadi ini adalah breaker block yang valid. Dan di dalam breaker block juga terdapat apa fair value gap, sehingga ini disebut juga sebagai apa teman-teman? Sebagai unicorn setup gitu ya. Jadi ada perpaduan confluence atau overlapping PD array antara breaker block dengan fair value gap, itu disebut sebagai unicorn setup. Jadi kenaikan kemarin itu banyak yang berpikir bahwa DXY bullish, sementara saya masih yakin dengan analisa saya bahwa DXY bearish. Dan waktu kemarin naik-naik itu ternyata naiknya itu masuk ke rebalance ke area fair value gap ini, dan kita lihat bahwa dia merespek area breaker block dan fair value gap ini karena dia nggak mampu menyentuh min thresholdnya si breaker block ini, nggak nyampe min thresholdnya, masuk fair value gap sedikit lalu dia drop lagi gitu ya. Jadi dan maka ini juga adalah ini adalah bullish candle terakhir sebelum di break dan meninggalkan fair value gap, sehingga ini juga jadi order block yang valid yang kuat. Kenapa? Karena order block ini overlapping juga dengan area fair value gap di H4, dan ini juga masih ada dalam area daily fair value gap. So saya masih mau expect sebelum dia naik, saya mau ngeliat dia turun dulu nge-sweep minimal di sini ada satu, di sini ada satu, di sini ada satu. Jadi terlalu apa ya? Terlalu obvious lah, terlalu terlihatan banget bahwa di sini banyak liquidity. Lihat di sini banyak outflow, ada double bottom di sini, ada triple bottom, di sini juga ada outflow lagi. Jadi saya masih mau expect dia sweep dulu ke bawah gitu sebelum dia naik ke atas. Cuman ya balik lagi ini hanya analisa ya teman-teman. Jadi tetap hati-hati, tetap bereaksi dibanding kita dengan overconfidence, memproyeksi bahwa gerakan market pasti begini gitu. Lebih baik kita bereaksi dibanding kita overconfidence. Oke? Oke, next kita masuk ke SMT divergennya. Ternyata dari technical analysisnya mendukung nih. Ya, kalau kita tadi pakai COT data, itu pair paling lemahnya adalah CAF dan CAD. Dari divergennya di time frame besar pun kelihatan ya. Jadi di sini ada SMT with Canadian dollar, yang sini Swiss franc. Dan ternyata kita lihat bahwa benar kan, sesuai dengan data COT-nya, yaitu apa? CAD itu paling lemah. Karena kalau kita lihat SMT divergennya, CHF dan CAD itu CAD-nya betul-betul lemah. CAD-nya membentuk lower low, sementara CHF-nya membentuk higher high. So, jadi kalau mau cari apa namanya cross pair, CAD ini salah satu yang paling lemah. Anda tinggal gabungin aja sama pair yang lagi kuat. Oke? Okay? Nextnya ada SMT divergent juga yang saya temuin antara NZD dengan AUD. Seperti juga data COT-nya, saya bilang bahwa salah satu pair currency yang lagi kuat tuh adalah New Zealand dibanding AUD. Dan kita lihat benar bahwa konfirmasi di technical analysisnya ada divergent juga antara Aussie Yen dengan New Zealand Yen gitu ya. Di sini New Zealand Yen tuh membuat higher high gitu, walaupun nggak terlalu tinggi, tapi at least dia membuat higher high. Sementara di sini dia membuat lower low. Jadi kesimpulannya adalah New Zealand lebih kuat dibanding Aussie. Jadi Anda tinggal pilih aja nanti, Anda gabung antara pair yang lemah dengan pair yang kuat. Next di sini saya juga ngeliat ada SMT divergence. Sebenarnya nggak SMT divergence juga sih, cuman kalau kita lihat antara euro dan pound, kita lihat bahwa
pound itu pasti lebih kuat karena dia membentuk higher high yang lebih tegas dibanding euro. Betul? Di sini kita lihat bahwa GBP itu pound itu lebih strong untuk bikin higher high dibanding euro. Sehingga ini juga menegaskan COT data yang tadi berdasarkan COT data kan sih udah terjemahin biar gampangnya intinya adalah dari COT data pound itu lebih kuat dibanding euro kalau by COT data karena ada posisi long penambahan long di pound itu yang cukup banyak gitu. Ya, saya nggak tahu kenapa tapi ada penambahan posisi long oleh smart money di per pound dibanding per euro tapi walaupun long sama shortnya itu masih dalam keadaan ya 50-50 sebenarnya kan. Jadi mungkin akan ada akumulasi juga lah, akan ada sideway juga. Karena juga DXY-nya kan masih belum jelas ya. Jadi DXY-nya juga masih ranging, jadi kemungkinan mungkin yang pair-pair lain juga agak ranging. Tapi kalau saya disuruh cari nih berdasarkan ada confluence antara COT data dengan SMT Divergent, saya akan prefer kalau mau cari posisi buy ya di GBP bukan di euro karena jelas GBP lebih kuat gitu. Jadi saya expect kalau saya bisa dapat kejemput posisi buy saya GBP bisa lebih range-nya lebih jauh, kenaikannya lebih jauh dibanding euro gitu ya. Ini juga ada ya ini sama lah gitu SMT Divergent antara Aussie dollar dengan New Zealand dollar di sini juga kelihatan banget bahwa apa namanya Aussie bikin lower low sementara New Zealand bikin higher high. Jadi kesimpulannya kalau disuruh pilih dua-duanya bullish, tren besarnya tetap bullish. Tapi kalau mau ambil posisi buy pilih pair yang mana? Ya jelas New Zealand dong. Lebih baik saya cari buy di posisi di pair New Zealand dibanding di pair Aussie dollar gitu. Jadi gitu aja. Jadi ada confluence nih antara COT data dengan SMT divergent. Makanya technical analysis pun cukup kok. Sebenarnya nggak usah sampai COT data gitu. Tapi walaupun COT data juga sangat membantu untuk tren jangka panjangnya gitu ya. Tapi ya sebenarnya kalau ketika kita mengerti technical analysis juga technical analysis sudah mengatakan semuanya kok gitu ya. By SMT divergent, confluence dengan COT datanya. So next, jadi karena kita udah tahu bahwa ada pair yang kuat itu adalah pound dan New Zealand, jadi kita fokus ke dua pair ini aja lah. Karena ngapain kita nge-buy di pair yang lemah kan? Kita mau dapat range yang jauh gitu. Nah kalau di pound kita lihat di time frame weekly, ini masih sama ya, dia masuk ke area order block. Di sini ada order block yang di break weekly dan dia respect banget. Kenapa? Karena cuma turun menyentuh min thresholdnya langsung naik lagi. Di sini fair value gaps di sini juga sudah di break dengan displacement candle. Salah satu tanda juga nanti saya mau masuk juga nih nanti mungkin nanti beberapa sesi ke depan kita bahas tentang inverse fair value gap karena inverse fair value gap ini juga bisa dipakai sebagai market bias ya. Ketika kita ngelihat ada satu fair value gap yang di break dengan displacement, maka kita tahu bahwa ada narasi, ada cerita yang mengatakan bahwa algoritma masih sangat ingin mendorong harga naik ke atas. Oke. Jadi ini fair value gap di sini udah di breakout, ini menjadi inversion fair value gap dan di sini ada order block untuk weekly ya. Dan kita lihat bahwa ini kan closing candle sebelum ke bawah nih. Sehingga ini juga jadi order block. Dan kita lihat bahwa dia berhenti di min thresholdnya, di consequent encroachment-nya, oke? Dan dia belum nge-break ke atas, dia masih dan saya sih prefer dia turun dulu ke bawah, masuk ke area uh, fair value gap dan order block si weekly baru melanjutkan ke atas. Cuman ya kita nggak tahu lah ya, saya juga kemarin order saya minggu ini gitu ya, order saya di GBP sama NZD nggak kejemput dua-duanya. Walaupun biasnya benar, hanya karena Anda tahu biasnya benar, bukan berarti juga Anda bisa posisi Anda kejemput gitu ya. Itulah market gitu ya. GBP saya nggak kejemput, NZD saya nggak kejemput, gold saya juga posisi sell limitnya nggak kejemput. Ya udahlah, gimana mau nggak dikasih market ya udah. So jadi intinya begini yang terjadi di weekly. Target selanjutnya liquidity yang selanjutnya adalah kita menuju ke sini dan ini juga deket banget sama area min thresholdnya order block ini. Oke, ini closing bullish candle ini dan ini consequent encroachment-nya yang garis titik-titik ini dan ini nggak beda jauh dengan apa high di sini. Jadi saya expect mungkin
GBP minimal sebelum dia turun lagi gitu ya, saya mau ngelihat dia nge-sweep area ini. Minimal dia masuk ke consequent encroachment di order block ini gitu ya. Gitu. Itu ekspektasi harapan saya. Nanti ketika dia masuk ke sini beneran, ya baru nanti kita tunggu lagi konfirmasi apakah masih akan lanjut naik atau turun gitu. Atau juga bisa aja di reversal walaupun kalau saya pribadi ngelihat data COT dan SMT divergent, saya masih expect GBP masih akan bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, time frame lebih kecilnya di daily dan ini time frame terkecilnya saya nggak mau kecilin lagi time frame lebih kecil dari daily. Di sini kita lihat bahwa ini order blocknya weekly, ini inverse fair value gapnya weekly, dia ngebreak ke atas. Oke, di sini sudah ada market structure shift. Ini swing high terakhir yang lakuin sweep liquidity di sini dan ini udah di break sehingga ini market structure shift. Balik lagi ke sini ke area order block, dia terbang ke atas. Oke, di sini meninggalkan sebuah daily fair value gap dan di sini juga bertepatan dengan area order block weekly dan di sini juga kita lihat bahwa di sini fair value gap daily di sini udah di break dengan displacement candle sehingga ini memberikan sebuah narasi kemana algoritma sedang menuju, betul? Jadi ini arah yang bagus banget karena di sini ada 3 PD array, ada daily fair value gap, ada daily inverse fair value gap, ada OB weekly di sini. Jadi kalau misalkan dia retrace dulu minimal, ini kan ceritanya kan dia berhenti di consequent encroachment-nya weekly order block nih. Misalkan seandainya dia turun dulu ke bawah, atau misalkan dia nge-sweep ini nih, misal dia nge-sweep ini, dia nge-break ini, habis itu dia retrace. Nah, kita kalau pokoknya ini area yang bagus lah gitu ya, ini area yang bagus. Apakah market ke sini? Ya nggak ada yang tahu, saya bukan yang punya market. Cuman yang saya tahu adalah kalau market bener-bener mau turun ke arah sini, ya ini area yang bagus untuk kita cari posisi buy. Minimal ketika dia naik, dia turun ke sini, kita tunggu dia akumulasi dulu, lalu ngelakuin manipulasinya, baru kita bisa cari posisi buy. Oke, targetnya masih di sini, expect seperti tadi di weekly dan di sini ada consequent engrossment-nya weekly order block. Jadi saya expect pound masih bisa naik ke atas. Oke, ini New Zealand tadi karena cuma dua pair ini yang jadi apa ya, yang jadi perhatian saya. Yang lain nggak terlalu, saya lihat price action-nya nggak terlalu bagus. US tiket juga udah berapa minggu, udah hampir sebulan cuma muter-muter naik turun doang. So, jadi nggak terlalu bagus gitu ya. Dan saya ngeliat yang bagus itu ya GBP sama New Zealand ini. Dan New Zealand ini di time frame weekly kita lihat di sini ada sweep, di sini udah ada market structure shift karena ini displacement candle. Ini weekly candle segede gini, ini udah pasti ini market structure shift ya. Dan ini membentuk juga weekly fair value gap sehingga di sini juga double topnya terlalu menggiurkan untuk nggak diambil liquidity-nya. Jadi saya expect bahwa market masih akan ke sini nge-sweep area fair value gap ini yang bertepatan juga dengan area order block ini. Oke, kita pindahin ke time frame lebih kecil. Nah ini time frame lebih kecil. Di sini ada daily inverse fair value gap, inversion fair value gap. Di sini ada area weekly fair value gap dan ini kan daily order block nih. Ini dua konsekutif bullish candle ini di break ke bawah. Kenapa pakai dua? Karena ini bodinya terlalu kecil untuk jadi order block. Jadi saya lebih prefer pakai dua konsekutif bullish candle ini. So ini daily order block dan dia reject berkali-kali di sini, betul. Di sini closing candle tapi kemudian turun lagi di sini wick doang. So mungkin saya expect dia turun dulu ke weekly fair value gap, nge-buy side previous daily low di sini. Pasti banyak liquidity di sini yang pasang posisi buy. Dia turun dulu, dia sweep, dia akumulasi di sini, baru kemudian dia melanjutkan kenaikan. Minimal saya mau lihat ada si double top ini di sweep liquidity-nya. Oke, kalau ini bisa di sweep, kemungkinan besar juga nanti ada ini, karena ini juga banyak, lihat dong, ada berapa top di sini. Ini juga pasti banyak liquidity dan ini bertepatan juga dengan ada fair value gap daily di sini. Jadi ini bisa jadi area yang sangat menggiurkan oleh algoritma untuk dituju karena di sini pasti banyak area liquidity. Jadi kita expect aja bahwa pound sama New Zealand akan ada koreksi dulu ke bawah supaya kita bisa dapat entry buy yang lebih bagus di area yang diskon yang lebih bagus. Oke. Next ini gold gitu ya. Kalau kita lihat gold, ya gold masih masih nggak jelas gitu ya, masih nggak jelas. Nah ini kita lihat kalau dari time frame monthly, teman-teman harus hati-hati karena ini kan kemarin high-nya monthly dan ini udah di sweep.
Nah, makanya saya udah bilang ke beberapa orang tuh kemarin tuh. Nggak tahu didengar apa enggak, tapi intinya saya udah bilang bahwa hati-hati sama gold karena dia udah nge-sweep previous monthly high, which is juga bersama dengan previous monthly high ini juga menjadi previous weekly. So, jadi hati-hati karena dia habis nge-sweep monthly high udah pasti rejectionnya kuat lah gitu aja deh. Karena monthly gitu kan. Nah, di sini ada monthly fair value gap, di sini consequent encroachment-nya. Kalau dia masih mau turun ke bawah, saya mau ngelihat ada monthly previous monthly low di sini, ada previous monthly low di sini, dan ini bertepatan dengan area monthly fair value gap. Ya bisa aja dia turun ke bawah, dia sweep ini dan dia masuk ke area ini gitu ya. Kita nggak tahu ya, nggak kita bukannya punya market. Walaupun based on COT data, posisi longnya para smart money itu masih lebih besar ya dibanding posisi shortnya. Cuman kan berarti kan eh, ya maksudnya hanya karena based on COT data ada posisi long bukan berarti kita langsung kucuk-kucuk Senin market buka kita nge-buy bareng-bareng enggak ya, tetap ya kita harus menggunakan technical analisa untuk mendapatkan entry yang terbaik. Saya lebih prefer entry saya nggak dijemput dibanding saya terburu-buru untuk FOMO entry. Oke, itu saya. Tapi kalau teman-teman terserah. Oke. Nah, ini gold di time frame weekly. Oke, ini monthly monthly dan weekly previous high sweep break ada CISD di sini. Oke, closing candle engulfing di sini, bearish engulfing sehingga kalaupun turun ini terlalu obvious. Oke, Anda lihat di sini ada berapa low, di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu. So, saya yakin akan ada banyak liquidity di sini yang um, apa ya, yang pasang order buy di sini karena ini terlalu obvious banget gitu. Jadi kalau dia turun lagi, saya mau ngeliat dia nge-sweep low ini, yang which is kan kemarin waktu penurunan ke sini dia belum menyentuh consequent encroachment dari weekly fair value gap kan. Jadi bisa aja dia turun ke bawah ke sini, oke, okay? Dan kita lihat nanti di mana closing candle daily-nya. Apakah closing daily candle-nya ini nge-break si min threshold-nya weekly fair value gap? Kalau iya, kalau closing body candle-nya itu nge-break min threshold-nya weekly fair value gap, maka ekspektasi untuk penurunan selanjutnya adalah di sini. Oke, di sini dan di sini ada order block ya. Di sini hati-hati di sini ada order block dan di sini juga bertepatan juga ada monthly fair value gap dan di sini ada daily order block. Jadi kalau misalkan ini nanti weekly fair value gap ini masih berhasil ditembus dengan body candle, displacement candle, target liquidity draw on liquidity selanjutnya adalah di sini dan di area sini. Oke, di sini ada order block. Jadi mungkin aja dia bisa turun ke sini dulu, Senin ada juga swing ke bawah, baru nanti dia lanjut lagi ke atas atau bisa aja dia naik sedikit koreksi untuk melanjutkan penurunan ke bawah. Kita nggak tahu, kita bereaksi aja nanti gimana. Ini daily-nya, oke, dan sama lah nggak jauh beda ya. Tapi di sini ada konfirmasi bahwa di sini ada overlapping PD array. Oke, di sini kan weekly fair value gap dan di sini ada double bottom di sini juga ada double bottom. Terlalu obvious lah. Saya yakin pasti ini area ini ya nggak yakin 100% tapi ya prediksi saya adalah area ini akan di sweep lah karena ini pasti banyak area liquidity. Kalau dia mau turun lagi lebih dalam di sini juga order blocknya ini order block daily, oke, okay, di block daily dan bertepatan juga di order block daily ini overlapping dengan fair value gap daily juga. Jadi di sini adalah area yang bagus, which is juga di sini juga masih masuk dalam bagian monthly. Jadi Anda kebayang ini area yang confluence-nya banyak banget gitu. Ada daily fair value gap, ada order block daily, ada monthly fair value gap. Kalau misalkan dia berhasil nge-sweep ini dan dia masih melanjutkan penurunan, ya area ini akan jadi area yang baik untuk kita menunggu dia melakukan akumulasi, manipulasi dan kita entry saat either antara kita entry di manipulasi atau di distribusi. Jadi gitu aja teman-teman. Nah ini untuk 4 jamnya kalau kita lihat kan di sini udah ada market structure shift, betul? Turun displacement candle, di sini swing high, swing low terakhir yang melakukan sweep liquidity sehingga ini market structure shift.
di break dengan displacement candle meninggalkan area fair value gap di sini, dan kita lihat di sini juga ada SMT with silver. Di sini kan ada outflow di sini yang udah di sweep. So, saya expect dia naik sebentar sebelum melanjutkan penurunan. Kalau misalkan gold nanti Senin di time frame kecilnya ternyata dia naik dan dia masuk ke area ini bisa jadi area pantau untuk kita masuk posisi sell dengan target exit kita ya di sini nih. Ini internal liquidity-nya kan, di sini external liquidity-nya. Ada terlalu banyak low di sini yang penuh dengan liquidity. Jadi saya expect kalau dia naik ke area sini, kita bisa exit di sini. Tapi kalau misalkan dia lanjut lagi turun ke bawah, oke, okay, karena ini kan jaraknya setengah-setengah ya, which is kayaknya sih saya sih sebenarnya eh ya nggak tahu lah, nanti kita bereaksi aja. Cuman kalau misalkan nanti dia ke bawah, dia nggak ke atas, dia langsung ke bawah, dia nge-sweep ini, ya saya expect akan ada akumulasi karena setelah ada gerakan besar itu pasti nanti akan masuk masa akumulasi. Jadi bisa aja dia Senin akumulasi, Selasa akumulasi, Rabu bisa jadi menciptakan low of the week, kita nggak tahu gitu ya. Tapi kurang lebih ya gambarannya seperti itulah. Kalau dia nanti ternyata dia masih mau melanjutkan penurunan, ternyata min threshold weekly fair value gap ini di break dengan displacement candle, ya maka kita bisa tunggu dia turun ke area ini, ke area diskon ini untuk mulai melakukan pencarian pembelian gitu. Jadi gitu aja untuk weekly forecast-nya. Saya persimple teman-teman, sangat disederhanakan gitu ya, supaya teman-teman juga nggak mabuk dengernya, saya juga nggak mabuk ngejelasinnya. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan COT data bahwa DXY itu masih ranging karena akumulasi long oleh smart money untuk dolar itu memang meningkat, tapi juga perbedaan antara long sama shortnya nggak beda jauh. Jadi saya expect bahwa DXY masih akan sideway, masih akan ranging, tapi kalau saya sih mau ngelihat DXY ranging ke bawah. Jadi dia ranging sambil dia ngambilin liquidity di bawah. Oke, dia ngambilin liquidity di bawah karena dia juga kan posisi longnya bertambah, berarti kan mereka harus pasti mereka mau nge-buy di posisi yang lebih bagus, posisi yang lebih rendah lagi. Bisa jadi kalau dia DXY turun lagi, itu dimanfaatkan oleh smart money untuk mengambil posisi buy yang lebih baik oleh mereka. Sementara kalau untuk pair XXX USD gitu ya, tadi saya ngelihat bahwa dua pair yang strong itu adalah uh, pound dan New Zealand. Yang ketiga adalah euro. Jadi Anda yang mau main cross pair misalnya euro GBP atau apalagi GBP NZD itu kan juga salah satu cross pair yang terkenal. Selalu ingat aturannya bahwa pound lebih kuat. Saat ini pound adalah pair terkuat dibanding NZD dan euro. Euro urutan ketiga, urutan keduanya New Zealand. Jadi tinggal diatur sendiri nanti. Untuk pair yang paling lemahnya tetap masih yen. Oke. Okay. Yang kedua adalah CAD juga didukung dengan SMT divergen ya. Ada CAD itu masih melanjutkan penurunan dari minggu lalu gitu ya. Walaupun masih gerakannya sideway gitu ya. Jadi USD CAD sama USD CAF ini masih terlalu banyak ranging ya gitu. Jadi price actionnya nggak terlalu cantik lah untuk kita. Nggak minimal buat saya nggak menarik lah untuk dilirik gitu ya. Yang masih menarik untuk dilirik mungkin masih GBP USD dengan New Zealand USD gitu ya. Dan untuk gold, ya kita tunggu aja nih gitu gimana kelanjutannya. Apakah dia nanti akan naik dulu ke fair value gap H4 baru lanjut turun, atau dia langsung lanjut turun lagi. Kalau dia langsung lanjut turun lagi, ya mungkin kita bisa expect untuk sabar dulu menanti gitu ya, karena di sini ada dua wilayah di situ kan. Di sini ada wilayah ini, di sini ada wilayah ini. Ya bisa aja dia turun ke sini, dia sideway, dia naik sedikit, dia turun lagi ke sini, atau dia satunya di sini terus dia langsung naik lagi kenceng ke atas. Kita nggak tahu. Jadi hati-hati aja, nanti tinggal dilihat aja gimana price actionnya di minggu depan untuk gold dan teman-temannya gitu ya. Jadi sekian teman-teman untuk weekly fair value gap ini, dan kalau Anda mau senang dengan channel saya, merasa bermanfaat, Anda mau support saya, Anda bisa join di YouTube membership saya. Dan ini juga kalau Anda belum punya broker, Anda mau mulai serius untuk compounding modal trading Anda atau mau latihan dengan demo, Anda bisa pakai juga broker yang saya kerjasama dengan Trader Family. Jadi gitu aja untuk
eh, forecast di minggu ini berdasarkan COT datanya nanti saya kirim analisisnya dan COT datanya. Jadi ya semoga berhasil untuk minggu depan gitu ya karena agak-agak nggak jelas gitu posisinya. Goldnya longnya nambah banyak, DXY juga gold longnya juga nambah banyak. Jadi kita lihat aja nanti gimana minggu depan mungkin akan lebih banyak karena juga mendekati akhir bulan gitu. Jadi mungkin akan lebih banyak sideway dan nanti mungkin pergerakan kencangnya di NFP. Jadi kalau misalkan minggu depan itu nanti gerakannya dia ranging semingguan, hati-hati teman-teman ya. Bisa jadi NFP ada big movement yang akan terjadi. Jadi kita nggak tahu aja, kita tunggu aja gimana nanti smart money menggerakkan market. Oke, ya gitu aja teman-teman. Terima kasih buat sudah nonton gitu ya dan semoga bermanfaat videonya. Happy cuan dan bye-bye.